Wah, ada yang nggak beres nih. Rasanya semuanya bergoyang. Ini jelas bukan gempa, dan ini semakin memburuk. Gerak awan terasa lebih cepat dari biasanya, dan hewan-hewan seolah menggila. Pembawa berita tampil di TV dengan nada khawatir dan berkata, "Selamat pagi, maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya." Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit. Itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang. Jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi enggak konsisten. Badai mulai semakin sering terjadi dan kita akan lebih sering di dalam rumah sambil minum coklat panas. Meskipun rasanya aneh, semua orang tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Itu bisa bikin kamu merasa jet lag seharian. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi, mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah, tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat. Jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu, kecuali dengan matahari terbenam dan terbit. Cuaca akan terus memburuk, hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas. Dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kawanan burung akan terbang kemana-mana dan pergi ke tempat yang biasanya nggak mereka datangi, sehingga memengaruhi seluruh rantai makanan dan ekologi. Hutan, rimba, dan tempat lain untuk hewan berkerumun seimbang saat tidak terpengaruh manusia. Kalau hujan terus turun di area tertentu, banjir akan memaksa hewan untuk pindah ke wilayah lain dan bersaing dengan predator di area itu. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di Khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa memantulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus, kapal akan berhenti beroperasi, dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Angin akan semakin kuat dan cepat daripada biasanya, yang artinya suhu akan berubah. Badai seperti hurikan akan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kencang untuk bisa menghancurkan. Namun, pada 160 km per jam, Khatulistiwa akan tertelan air. Basin Amazon dan pulau-pulau kecil akan tenggelam di air sedalam 15 meter. Mayoritas tumbuhan akan berada dalam bahaya, terutama di Khatulistiwa. Dengan hutan yang terancam banjir, semakin banyak lingkungan hewan akan menderita. Pepohonan dan tumbuhan tidak akan bertahan menghadapi banjir. Kalau bumi berputar sangat cepat sehingga waktu berkurang menjadi 15 jam, maka kita mungkin akan merasa seperti selalu ada di pesawat jet yang mengalami turbulensi. Akan mustahil bisa tidur kalau bumi terus semakin cepat setiap detiknya. Jadi, siang hari akan menjadi sekitar 7 jam lamanya, begitu juga malam. Seluruh dunia akan banjir, kecuali di puncak tertinggi gunung paling tinggi. Kalau itu terjadi, manusia kemungkinan besar akan bertahan di sebidang tanah kosong yang tersisa. Sebagian besar hewan akan punah juga. Dan saat bumi berputar semakin cepat,
keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air, dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami, gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan. Sekarang, bumi berputar pada kecepatan 1600 km per jam. Dan saat kamu duduk dengan para penyintas lain, kamu merasa dirimu sedikit melayang. Kamu akan melihat kerikil kecil dan bebatuan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Awan di atasmu melintas seperti bintang jatuh. Udara sangat lembab karena air naik ke atas, membentuk awan tebal yang siap menurunkan hujan. Tapi karena gravitasi semakin lemah, hujan tertahan di udara. Banyak benda kecil melayang seperti di ruang angkasa. Siang dan malam hanya berlangsung beberapa jam. Pada titik ini, seluruh dunia akan banjir dan kerak bumi akan hilang 80%. Kalau ini terus berlangsung, tidak akan ada lagi makhluk hidup, kecuali mungkin makhluk mikroskopis yang bisa tahan pada kondisi ekstrim dan keras. Bumi harus berputar kira-kira pada kecepatan 28.300 km per jam untuk mengalahkan gravitasi sampai benda-benda melayang. Pada titik ini, semua air di laut akan naik dan kelihatan kayak hujan terbalik. Batu gunung besar akan terpisah dari batuan dasar dan melayang, mirip kayak planet-planet kecil di ruang angkasa. Kini, bumi berputar 17 kali lebih cepat daripada biasanya, sehingga satu putaran penuh pada porosnya hanya berlangsung 84 menit, bukan 24 jam. Kalau kamu mampu bertahan selama itu, kamu akan melihat siang dan malam berlalu dalam sekejap. Kamu juga akan melayang tanpa tujuan di langit, terbentur batu dan permukaan lain. Kamu tidak akan mengenali apapun lagi. Kerak bumi terbelah dan menunjukkan magma di bawahnya. Jadi mendarat bukanlah pilihan. Kamu akan melihat luar angkasa seiring semakin tinggi kamu melayang. Kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu melaju. Tapi yang kamu tahu adalah kamu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang berputar ini. Pada akhirnya, bumi akan berputar sangat cepat. Sampai lapisan yang tersisa akan mulai terkelupas dan menunjukkan isi bumi. Bumi akan tertekan dari intinya, sampai menjadi mirip panekuk. Tidak ada yang bisa selamat pada titik ini. Panas dari inti bumi akan keluar, sehingga planet ini akan memanas seperti microwave. Semua air akan menghilang, dan bumi akan tampak seperti titik merah di tata surya. Begitu bumi mulai mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Bebatuan dan elemen yang melayang tidak akan bergerak, dan pada akhirnya akan menyimpang. Dan dengan cukup usaha, pada akhirnya bumi akan menjadi lubang hitam. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut ilmuwan, bumi kemungkinan besar akan berputar lebih lambat. Sejak bulan muncul, bumi semakin lambat, sekitar 6 km per jam setiap 10 juta tahun. Itu karena tarikan gravitasi bulan menarik planet biru kecil kita. Kemungkinan besar bumi akan mengarah ke sana. Jadi, kenapa buru-buru? Jadi, seperti apa rasanya mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya? Aku bisa menebak dengan cepat, tapi mari kita bahas detailnya. Bepergian mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya akan menjadi pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Kalau kita bisa secara ajaib mencapai hal tersebut, inilah yang akan terlihat. Saat kamu memulai perjalanan cepat, segala sesuatu di sekelilingmu akan menjadi buram. Lanskap akan berubah menjadi deretan cahaya yang menyilaukan, seperti pertunjukan kembang api kosmik yang berjalan cepat. Dunia akan tampak terdistorsi, dengan bangunan dan tengara yang menyatu menjadi garis cahaya yang cemerlang saat kamu melewatinya. Fitur-fitur kota yang sudah dikenal akan menjadi warna-warna yang kabur, menyatu dalam tampilan yang memukau. Siang dan malam akan berpadu dengan mulus karena rotasi bumi akan menjadi angin puyuh yang tidak dapat dibedakan. Namun, perlu diingat pada kecepatan cahaya, waktu itu sendiri akan berperilaku aneh. Bagimu, perjalanan mungkin terasa sangat cepat, tapi ketika kamu kembali, kamu akan menemukan lebih banyak waktu telah berlalu bagi orang lain. Ini seperti melakukan perjalanan secepat kilat sementara seluruh dunia menua.
Sayangnya, mencapai kecepatan cahaya saat ini berada di luar kemampuan teknologi kita. Oke, tapi tahukah kamu berapa sebenarnya kecepatan cahaya itu? Dalam hamparan ruang kosong yang luas, kecepatan cahaya bergerak adalah angka yang sangat tepat. Ini berarti sekitar 300.000 km per detik konstanta yang diakui secara universal yang dilambangkan sebagai C atau kecepatan cahaya. Berdasarkan prinsip-prinsip revolusioner dari teori relativitas khusus fisikawan Albert Einstein yang menjadi dasar fisika modern, kita sampai pada kesadaran yang luar biasa. Gak ada sesuatu pun di seluruh alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Menurut teori ini, ketika sebuah objek mendekati kecepatan cahaya, masanya akan berputar menuju ketidakterbatasan. Akibatnya, kecepatan cahaya beroperasi sebagai batas kecepatan kosmik yang tak terbantahkan, memberikan pengaruh pada seluruh alam semesta. Begitulah ketetapan kecepatan cahaya ya. Aku punya tesaurus yang menemukan tujuan dalam mendefinisikan unit pengukuran yang diterima secara internasional, seperti meter dan mil. Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kecepatan cahaya bahkan berkontribusi pada definisi kilogram dan satuan suhu yang dikenal sebagai Kelvin. Sekarang, yuk bahas tentang kecepatan kegelapan. Kegelapan, pasangan cahaya yang sulit dipahami, tampaknya bergerak dengan kecepatan cahaya itu sendiri. Pada kenyataannya, kegelapan gak ada sebagai entitas fisik yang berbeda, melainkan ketiadaan cahaya. Kapanpun kamu menghalangi sebagian besar cahaya, seperti saat kamu menangkupkan kedua tanganmu, kegelapan akan mengisi kekosongan. Ketika membahas kecepatan, kita bisa memikirkan kegelapan sebagai sesuatu yang muncul setelah cahaya berhenti menyinari dan tampak bergerak dengan kecepatan cahaya. Masih bersamaku kan? Ya, kepalaku juga mulai pusing. Bagaimanapun, mari kita melakukan perjalanan ke ruang angkasa yang jauh dari sumber cahaya apapun, seperti matahari yang bercahaya. Bayangkan sebuah bola lampu yang dipasang di hidung pesawat ruang angkasa, memancarkan cahayanya ke segala arah di angkasa dengan kecepatan cahaya. Sekarang, kalau kamu mematikan bola lampu sejenak dan kemudian menyalakannya kembali, sebuah fenomena yang menarik terjadi. Cahaya terus merambat keluar ke segala arah sejak sebelum kamu meredupkan bola lampu, dan berkas cahaya berikutnya mengikuti setelah kamu menyalakan kembali cahayanya. Namun demikian, di tengah-tengah bola cahaya yang meluas ini, muncul suatu wilayah yang menarik. Ini adalah ruang di antara keduanya, di mana nggak ada cahaya, karena nggak ada cahaya yang dihasilkan selama periode singkat ketika bola lampu mati. Jadi, dalam tontonan kosmik ini, objek paling ngebut di semesta kita bergerak pada kecepatan cahaya. Geraknya melintasi luar angkasa, melewati Merkurius, Venus, kemudian sampai di bumi. Tapi kecepatannya terus melambat. Tenang aja, matahari memang terus melemah, tapi kita baru akan ngerasain efeknya beberapa miliar tahun lagi. Di luar angkasa yang hampa, cahaya bergerak pada kecepatan 299.725 km per detik. Kalau lebih lambat dari itu, manusia akan ngerasain perubahannya secara langsung. Sejumlah efek memukau akan terjadi, misalnya perubahan warna dan melemahnya cahaya. Benda-benda di sekitar kita juga akan berubah, baik ukuran maupun bentuknya. Para ilmuwan telah membuat simulasi untuk mengamati efek kecepatan cahaya yang melambat. Dalam ruang hampa, kecepatan cahaya nggak bisa berubah, tapi saat cahaya melewati beragam materi dan objek, persepsi kita akan berubah. Cahaya bertindak sebagai gelombang dan partikel, makanya memiliki panjang. Warna dan frekuensinya dipengaruhi oleh jarak antar puncak gelombang. Karakteristiknya mirip seperti suara dan efek Doppler. Semisal kamu lagi berdiri di jalan raya yang ramai, tiba-tiba ada mobil yang melesat di dekatmu sambil membunyikan klakson. Aduh, keras banget sih. Terdengar juga bunyi wuss, karena mobil yang bergerak bisa menghasilkan suara, sementara kamu cuma diam. Frekuensi dan nadanya juga terdengar berlainan, padahal penyebabnya cuma gelombang suara yang sampai ke telingamu lebih cepat daripada saat kamu dan mobil tadi sama-sama diam. Cahaya juga begitu. Panjang gelombang cahaya akan berubah kalau kecepatannya berubah. Gerakan objek menuju sumber cahaya dengan memendekkan gelombang akan mengubah warnanya menjadi rona biru keunguan.
Tapi kalau geraknya semakin menjauhi sumber cahaya, warnanya akan lebih kemerahan. Jadi, kalau kecepatan cahaya diperlambat sampai kecepatan jalan kaki, kita akan mengamati perubahan warna saat kita mendekati objek yang bersinar. Warna di samping dan belakang kita juga ikut berubah. Kalau jalanmu menyamping, objek yang kamu dekati akan menjadi lebih biru, sedangkan objek yang ada di kejauhan akan terlihat merah. Informasi ini sangat berguna bagi para astronom yang meneliti objek di luar angkasa. Kalau warnanya biru, berarti objek tersebut mendekati kita, dan kalau warnanya merah, maka gerakannya terus menjauh. Semua objek yang ada di alam semesta juga terus memerah, karena alam semesta terus mengembang dan menjauhi kita. Makin lambat geraknya, makin terang pancarannya, karena foton yang kita lihat semakin terakumulasi. Pada kecepatan ini, kita bisa melihat cahaya tak kasat mata dengan intensitas yang lebih tinggi. Kamu nggak akan bisa ngerasain efek ini kalau cuma berdiam diri. Tapi dengan adanya efek Doppler, gerakan menuju suatu objek bisa mempengaruhi warna dan intensitas cahayanya. Selain itu, kita akan mengalami dilatasi waktu. Saat kita bergerak sengebut kecepatan cahaya, waktunya akan melambat relatif terhadap objek lain yang cuma diam. Ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi, saat kamu duduk di depan laptop selama berjam-jam, rasanya kok cuma sebentar? Kamu sering mengalaminya kan? Semua gerakanmu akan melintasi waktu, bukan ruang. Meskipun cuma diam, kamu tetap bergerak maju dalam waktu dan perlahan menua. Makin cepat gerakanmu melintasi ruang, maka waktumu semakin lelet. Kalau gerakmu sengebut kecepatan cahaya, berarti semua gerakanmu cuma akan melintasi ruang, bukan waktu. Agar bisa ngerasain efeknya, kamu perlu diamati oleh orang lain. Kamu nggak lagi berada dalam mesin waktu. Jadi, kamu dan temanmu sama-sama ada di bumi dan mengalami perjalanan waktu yang sama. Menurutmu, gerakannya akan terasa lebih cepat karena kamu lebih banyak bergerak dalam ruang selama periode waktu tertentu. Semakin mendekati kecepatan cahaya, kamu akan terlihat semakin kecil, tergantung pada orang lain yang mengamatimu. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya, objek di dekatmu akan kelihatan kecil. Sama seperti orang yang melihatmu bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan ngira tubuhmu lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Simulasi yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT menunjukkan kalau kecepatan cahaya melambat, semua objek akan melebar. Kalau kamu ngelihat gunung di kejauhan, lalu berlari sengebut kecepatan cahaya, gunung itu akan kelihatan lebih jauh. Objek di sekitarmu akan mulai terdistorsi, dan kamu seakan-akan bergerak lebih cepat ke arah yang kamu tuju, karena bagimu waktu terus melambat. Kalau kamu cuma diam saat seseorang di sebelah kirimu ngelempar kubus ke sebelah kananmu, maka kamu akan ngelihat satu sisinya aja, kecuali dadunya muter. Tapi dalam realita baru seperti ini, kamu akan melihat sisi depannya menutup sisi lain yang kamu lihat. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya dalam ruang tak terbatas, semuanya akan memanjang setelah kamu mencapai kecepatan tak terhingga. Di dunia yang dihuni oleh manusia sengebut kecepatan cahaya, kita akan melihat semua hal di sekitar kita terasa aneh. Kita perlu membiasakan diri dengan bentuk objek yang kita lihat. Setiap gerakan yang kita lakukan akan menghasilkan perubahan warna kontras. Menengok pun akan terasa aneh. Saat belanja di supermarket, kamu perlu berjalan mengitari lorong. Produk yang kamu butuhin kelihatan begitu dekat, tapi saat meraihnya, ternyata produk itu makin menjauh. Warnanya juga mulai terlihat kemerahan, dan saat kamu mendekatinya, warnanya langsung berubah jadi biru. Kalau ada pembeli lain yang lewat sambil mendorong troli, matamu akan melihatnya seperti model troli 3D. Warnanya juga akan berubah karena objek itu terus menjauhimu. Meski kelihatannya sangat jauh, troli itu sebetulnya cuma ada di hadapanmu. Tapi ternyata kita masih belum tahu kecepatan cahaya yang sebenarnya. Fisikawan memperkirakannya di angka 299.725 km per detik. Tapi konstanta ini cuma dipakai untuk menghitung objek ilmiah lain agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, masalahnya, kita cuma bisa mengukur cahaya dengan berkas cahaya dan cermin.
Cuma mengarahkan berkas cahaya ke cermin, kemudian mengukur pancaran dan pantulannya juga belum cukup. Menurut teori relativitas Einstein, pancaran cahaya yang bergerak dari sumbernya menuju cermin mungkin memiliki kecepatan yang berlainan dengan pantulan cahaya dari cermin menuju sumbernya. Jadi menurut hipotesis, kalau cahaya perlu waktu 10 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, kemudian kembali lagi ke sumbernya, maka tiap perjalanannya memerlukan waktu 5 detik. Tapi teori Einstein menyatakan cahaya perlu waktu 9 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin dan cuma menghabiskan 1 detik untuk bergerak dari cermin menuju sumbernya, atau sebaliknya, atau mungkin angkanya malah sangat berlainan. Makanya cahaya sangat sulit diukur. Kemudian muncul terobosan baru di kalangan para saintis saat mereka berhasil memperlambat kecepatan cahaya menjadi 0 tanpa meredupkan kecerahannya. Mereka menggunakan awan atom super dingin yang dibuat dengan kristal foton. Kristal ini berupa bahan yang memiliki miliaran lubang kecil untuk memantulkan cahaya. Tapi apa jadinya ya kalau kita hidup di dunia yang cahayanya berhenti di tengah jalan? Saat pagi hari, kamu akan bangun dengan suasana gelap seperti senja. Kamu membuka tirai, lalu ngelihat lampu mobil yang gemerlapan di jalanan, tapi nyalanya nggak begitu terang. Kamu juga nyalain lampu kamar, tapi kok nyalanya nggak begitu terang? Setelah bohlamnya kamu ganti, hasilnya juga sama aja. Akhirnya, kamu nyalain semua lampu di dalam rumah, tapi kondisinya tetap redup. Karena udah kebingungan, kamu mulai ngecek listrik di rumahmu, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Saat kamu nanya ke tetangga, mereka juga mengalami masalah yang sama. Para ahli juga masih bingung dengan fenomena yang sedang terjadi. Bahkan setelah berjam-jam, kondisinya masih sama aja. Semua cahaya yang ada di dunia ini telah terhenti di tengah jalan. HP-mu tetap aja gelap, meskipun kecerahannya udah maksimal. Malahan kondisinya semakin gelap. Menurut siaran berita, fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia. Cahaya perlahan meredup, dan dalam waktu singkat, semuanya akan hilang. Kamu masih nunggu sejenak saat orang lain mulai kalang kabut. Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu. Kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap. Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan 1 tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi, tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa.
Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 Gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke Stasiun Luar Angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi. Menyelesaikan satu revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk satu orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada satu titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal. Lalu, dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel, pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan satu tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start. Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital, semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada. Bayangkan waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah. Lalu sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang.
Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja? Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam, atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya.
Serpihan ini memasuki atmosfer bumi dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini nggak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah. Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya. Pertandingan sengit sedang berlangsung di akhir musim. Jutaan pasang mata langsung terpaku ke layar kaca. 50.000 penonton di seisi stadion terlihat mematung. Semua orang mulai harap-harap cemas menantikan sang pemenang. Kira-kira tim mana ya yang bakal keluar sebagai juara? Para penggemar yang tadinya bersorak-sorai mulai diam. Situasinya jadi semakin menegangkan. Dan dalam hening, kamu bisa mendengar detak jantung para penonton lain. Sang pemain menatap bolanya untuk terakhir kali. Dan setelah menimbang-nimbang kecepatan cahaya, dia siap mempersembahkan kemenangan bersama timnya.
bola itu terlempar jauh, melesat bak peluru yang menembus lapangan, dan si pemukul bola terlihat puas. Lalu hal aneh pun mulai terjadi. Energi benturan bola tadi semakin menerbangkannya hingga kecepatan cahaya. Oke, stop dulu sampai sini. Biar ku jelasin pelan-pelan ya. Di alam semesta ini, nggak ada materi bermassa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi manusia, mobil, roket, dan juga komet nggak akan bisa mencapai kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas umum Einstein, saat suatu objek bergerak, ukurannya akan berkurang dan massanya bertambah. Kalau pesawat terbang melesat dengan kecepatan cahaya, berarti lama-lama massanya akan tak terhingga dan panjangnya jadi 0. Wah, nggak mungkin gitu deh. Tapi kalau kamu mau berandai-andai dikit, boleh-boleh aja kok. Apalagi kalau soal hukum fisika, Einstein juga pasti bakal suka. Nah, di dunia kita yang tanpa hukum fisika ini, bola bisbol bisa melambung dengan kecepatan 300.000 km per detik. Dan cuma dalam 1 detik, bola ini bisa terbang mengitari bumi sebanyak 7,5 kali. Para penonton, rerumputan di stadion, molekul udara, dan semua objek lain di sekitar langsung diam, cuma bola itu yang bergerak maju. Proyektil mini ini terbang dari stadion, menembus atmosfer, lalu masuk ke ruang angkasa. Suasananya langsung berubah mencekam, bola itu nabrak stasiun luar angkasa internasional dengan kecepatan penuh, dan ISS cuma diam di tempatnya. Objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan menghempaskan benda lain di hadapannya. Skenario kayak gini kemungkinan besar nggak akan terjadi kok. Tongkat bisbol udah pasti langsung patah dong kalau buat mukul sekuat itu. Bola kulit dan karetnya juga bisa memicu kobaran di tengah stadion. Cahaya benderang ini akan disertai dengan ledakan termonuklir, dan saat pemain tadi mukul bola dengan kecepatan cahaya, peristiwa memukau mulai berlangsung. Bola itu bergerak super ngebut hingga molekul udara nggak sempat mengalir di sekitar bola. Atom di dalam molekul udara membentur bola, kemudian menyatu dengan atom bola. Beberapa saat kemudian muncul sinar gamma hingga ngancurin molekulnya. Udara di sekitar si pemain berubah menjadi plasma membara, wasit dan penangkap bola juga terkena imbasnya. Mereka seakan-akan sedang main bisbol di genangan lava vulkanik. Semua ini terjadi cuma dalam hitungan 1 nanodetik. 1 detik aja sama dengan 1 miliar nanodetik. Dengan kecepatan segitu, mata dan otak kita nggak akan sempat menganalisis kejadian di hadapan kita. Bola itu kemudian pecah menjadi serpihan kecil dan bentuknya berubah jadi mirip awan plasma panas. Di sini ada karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Stadion mulai dibanjiri plasma dan sinar X. Dari kejauhan, bentuknya mirip banget kayak padang pasir dan lanskapnya menyerupai permukaan bulan atau Mars. Oke, kita amati dalam gerak lambat ya. Cahaya benderang muncul terlebih dulu, kemudian disusul dengan bola api di tengah-tengah stadion. Boom! Ledakannya langsung memekakan telinga, kobaran api menyembur ke angkasa dan berubah jadi kepulan awan menakutkan. Bentuknya mirip jamu raksasa. Kemudian muncul gelombang ledakan yang mencabut pepohonan dan mencopot jendela di sekitar stadion. Nah, untungnya situasi kayak gini nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Stasiun luar angkasa internasional sudah punya masalahnya sendiri, dan ukuran lapangan bisbol nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ISS. Bobotnya aja sampai 420 ton, stasiun ini menjadi wahana luar angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia. Meski bobotnya setara dengan 320 mobil, ISS tetap bisa terbang dengan kecepatan 8 km per detik. Dan stasiun ini mengitari bumi sampai 16 kali setiap hari. Dengan kecepatan segitu, semua partikel bisa menembus bodinya atau merusak salah satu panel surya. Di sekeliling bumi ada sekitar 2.000 satelit aktif, 3.000 lainnya sudah mati tapi tetap bergerak di ruang angkasa. Dan gak cuma itu aja, di atas sana ada sekitar 100 juta puing luar angkasa yang ukurannya cuma sekitar 1,3 cm. Dan puing ini dihasilkan oleh manusia. Malahan ada sekitar 34.000 partikel seukuran ponsel. Serpihan terkecilnya aja bisa ngerusak baju astronot, berbagai perlengkapan, dan area terbuka di ISS. Satu sekrup yang bergerak dengan kecepatan 40 kalinya kecepatan jet pasti sangat membahayakan. Apalagi di luar angkasa. Tapi ISS tetap aman. Bantalannya mampu melindungi stasiun ini dari benturan objek kecil. Kalau ukurannya lebih besar, pasti juga lebih sulit diatasi, tapi para saintis udah nemu solusinya. Di sekitar ISS terdapat perimeter pengaman, semisal ada kotak pizza jumbo yang panjangnya 25 km dan lebarnya 4 km. ISS kemudian
kemudian dimasukin ke kotak ini dan diberi perimeter sebagai dinding. Spesialis NASA ngerekam semua objek yang melewati batas luar angkasa dan para saintis kemudian mengira-ngira potensi tabrakannya. Kalau membahayakan, ISS akan bermanuver dan menghindar. Pada tahun 2020, ISS mengubah rute penerbangannya sampai 3 kali. Ratusan objek masuk ke atmosfer bumi setiap tahun. Sebagian besarnya terbakar sebelum mencapai permukaan tanah. Dan setelah berhasil menembus atmosfer, serpihan logam akan jatuh ke lautan atau area kosong. Tapi hal nahas bisa aja terjadi. Pada tanggal 22 Januari 1997, Lottie Williams melewati sebuah taman di Oklahoma. Matanya menangkap bola api benderang di pagi buta dan dia mengiranya sebagai bintang jatuh. Tapi tiba-tiba bahunya serasa kayak tersentuh sesuatu dan ternyata itu serpihan logam sebesar telapak tangan. Untung benda itu nggak melukai tubuhnya dan rupanya dia satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah ditabrak serpihan antariksa. Serpihan ini berasal dari tangki bahan bakar roket Delta II milik Amerika. Tapi nggak masalah, kemungkinan kita tertabrak serpihan antariksa jauh lebih kecil daripada ketemu kraken raksasa di dalam kamar. Serpihan ini nggak terlihat jelas karena terbang dalam bentuk meteorit kecil dan terus-terusan membombardir atmosfer bumi. Kebanyakan batuan ini terbakar di atmosfer dan serpihan yang jatuh ke bumi nggak begitu terlihat. Satu-satunya orang yang pernah menyaksikan meteorit jatuh dari jarak terdekat bernama Ann Hodges. Pada tahun 1954, batuan luar angkasa melewati atap rumah, kemudian membentur pahanya. Meteorit ini telah bikin atap rumahnya bolong dan kakinya memar. Tapi apa jadinya ya kalau objek seukuran bola bowling jatuh ke planet kita? Pastinya juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Cuma dalam 2 detik, objek antariksa ini bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan. Bola ini langsung retak dan gak bisa memulai fusi termonuklir. Proses ini memancarkan sinar X yang mampu mengubah atmosfer menjadi gelembung plasma, kemudian bentuknya terus membesar. Gak akan ada titik benturan di permukaan bumi karena serpihan tadi gak sempat mendarat. Tapi dampak lainnya juga bisa dirasain. Ledakan di atmosfer bisa membawa dampak besar. Petaka ini akan mengubah sebagian permukaan bumi menjadi hamparan gurun gersang, lalu memicu hancurnya sebagian kerak bumi. Di permukaan bumi mulai terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Matahari menjadi sumber cahaya utama di tata surya kita. Cahaya dari bintang induk kita ini mencapai Pluto dalam waktu 5 jam 50 menit. Sampai di Merkurius cuma selama 3 menit 20 detik dan sampai di bumi setelah 8 menit 20 detik. Pesawat luar angkasa kita sampai di Mars setelah menempuh perjalanan selama 7 bulan. Dan roket yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan sampai dalam waktu 3 menit. Tapi kita belum tahu caranya terbang dengan kecepatan cahaya. Kebanyakan pesawat luar angkasa modern ditenagai mesin ion dan para ilmuwan tengah mengupayakan alternatifnya. Selama ribuan tahun, manusia telah mengarungi lautan dengan kapal layar dan di zaman now, teknologi ini masih relevan. Para ahli telah mengusulkan penggunaan layar di luar angkasa untuk menangkap angin surya. Layar ini dipasang di pesawat luar angkasa supaya melewati foton cahaya. Setelah terbentuk tekanan, wahana ini bisa bergerak maju, tapi yang paling membingungkan justru cara bikin mesin propulsi pulsa plasma eksternal. Prinsipnya yaitu dengan meledakkan ratusan muatan nuklir di belakang pesawat luar angkasa untuk mendorongnya ke depan oleh gelombang kejut. Kok kayaknya meragukan ya? Cara yang mirip-mirip kayak di film sci-fi juga ada, yaitu dengan memakai warp drive. Kalau pakai ini sih kita nggak akan bisa ngebut sampai kecepatan cahaya. Jadi kita perlu bikin mesin pendistorsi ruang dan waktu dulu deh sebelum piknik keluar angkasa. Dan sejauh ini, teknologi tersebut cuma ada di cerita fiksi. Di masa depan, planet kita akan kehabisan sumber energi dan populasi manusia semakin membludak. Celah kosong di muka bumi terus menyempit setiap tahun. Manusia harus segera pindah ke planet lain, tapi suplai energi untuk melakukan perjalanan luar angkasa dan antar bintang terus menipis. Kamu tergabung dalam tim peneliti yang berupaya nyari sumber energi di alam semesta. Pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan termal sudah nggak cukup. Kemudian kamu ngusulin ide beranimu, tapi juga berisiko. Kamu mau nyiptain objek yang bisa digerakkan dengan kecepatan cahaya. Objek ini akan bisa menghasilkan energi tanpa batas. Tapi ilmuwan lain langsung menolak gagasanmu. Eksperimen seperti ini bisa ngerusak seluruh bumi dan bahkan tata surya kita.
Kalau laju suatu benda lebih cepat dari partikel cahaya, lubang hitam akan terbentuk. Agar nggak terlalu berisiko, kamu ngasih alternatif untuk mempercepat objek kecil dan tipis seperti jarum. Saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi, mesin khusus mirip panel surya akan menyerapnya. Kecepatan cahaya selama 1 milidetik aja udah cukup kok. Kemudian, jarum ini harus dihentikan. Kamu juga ngusulin agar geraknya diperlambat dengan bantuan Gunung Everest. Caranya dengan menabrakkan jarum itu ke puncaknya. Begitu eksperimenmu dimulai, kamu menghadapi masalah yang nggak bisa terpecahkan. Jarum biasa, seperti benda lain yang punya massa, nggak akan bisa sengebut kecepatan cahaya. Menurut hukum fisika, hal ini nggak mungkin terjadi. Untuk mewujudkannya, kamu harus mengubah jarum menjadi seberkas foton, dan logamnya akan menjadi debu saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya. Atmosfer bumi punya resistansi kuat terhadap benda yang bergerak. Jadi, kamu harus bikin materi tahan lama plus paling kuat di dunia. Nggak cuma tahan terhadap resistansi udara, tapi juga nggak boleh robek oleh energinya sendiri. Saat suatu benda bertambah cepat, energinya juga naik. Kamu perlu banyak uang untuk bikin jarum seperti ini. Tapi sebelumnya, kamu harus melakukan eksperimen dalam program simulasi untuk ngebuktiin percobaanmu. Program ini merupakan hologram komputer tata surya yang meniru dan memvisualisasikan semua hukum fisika. Kamu bisa bereksperimen dengan model ini, dan kalau berhasil, kamu akan mendapat uang untuk mewujudkan rencanamu. Setelah bikin simulasi jarum di komputer, kamu mulai ngerakit alat yang diberi mesin berkekuatan besar. Cara kerjanya seperti roket, beberapa motor juga terpasang pada jarum. Fungsinya untuk membantu mencapai kecepatan suara, menyuplai energi pada jarum, kemudian melepaskannya. Dengan daya yang diisikan, jarum ini diperkirakan akan mencapai kecepatan cahaya, lalu jatuh di Everest. Kamu harus nentuin titik peluncuran jarum di tempat yang jauh dari gunung agar misimu bisa berhasil. Resistansi udara sangat menghambat akselerasi, jadi lintasan jarum harus melewati 1.600 km di ruang kosong. Akhirnya, kamu meluncurkan jarummu dari luar angkasa yang nggak punya resistansi. Untuk melakukannya, kamu bikin landasan di bulan dalam simulasi. Komputer menghitung waktu mulai dan posisi jarum. Kamu harus tahu kecepatan gerak bumi pada porosnya dan gerak bulan mengelilingi bumi. Nyimpang dikit aja dari lintasannya, jarummu jatuh di tengah samudra atau perkotaan. Kalau masuk ke air, banjir, dan tsunami besar akan terjadi di seluruh dunia. Komputer menghitung momen yang paling ideal untuk meluncurkan jarum itu, dan kamu siap memulai misimu. Para saintis dan pemimpin di berbagai negara ikut menyaksikan simulasimu. Dengan jantung gemetaran dan tubuh keringetan, kamu mendekati komputer lalu menekan tombol start. Semua mata langsung tertuju pada layar besar itu. Roket berujung jarum mulai meluncur menuju bulan. Lajunya mencapai kecepatan suara. Setelah mesin pertama lepas, massa roket berkurang dan kecepatannya bertambah. Separuh jarak bumi ke bulan sudah terlewati. Turbin mesin tinggal 2. Kecepatan roket sudah melebihi 10 kali kecepatan cahaya. Lalu, mesin kedua terlepas. Ujung jarum mulai mendekati atmosfer bumi. Mesin ketiga menghasilkan muatan energi besar yang mengalir menuju jarum. Kemudian lepas. Saat memasuki atmosfer bumi, jarum itu menyala merah terang dan panas. Lapisan pelindung bumi nggak bisa menahan kecepatan jarum yang sudah ditentukan. Langit dihiasi kilatan terang, dan sesaat lagi jarummu akan menabrak Everest pada kecepatan cahaya. 2 detik kemudian, eksperimenmu gagal. Jadi gini alasannya, semakin ngebut kecepatan suatu objek, semakin besar juga massa dan energi yang terkumpul. Saat jarum mencapai kecepatan cahaya, energinya mulai bertambah tanpa henti. Massanya juga naik sampai tak terhingga. Kalau sudah begini, lubang hitam akan terbentuk. Objek raksasa ini punya gaya gravitasi super kuat dan bisa menyerap semua objek lain, termasuk partikel cahaya, foton, dan dimensi waktu. Inilah yang dinamakan dengan horizon peristiwa. Semua hal yang berupa ruang, waktu, dan materi akan terserap oleh lubang hitam, dan gak ada yang tahu pasti kondisi di dalamnya. Setelah 1 milidetik,
Jarummu hampir mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi kuat ke atmosfer. Dalam gerak lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi dan molekulnya terpecah-pecah. Proses seperti ini juga terjadi saat ada kilat, dan matahari punya energi terionisasi untuk menghasilkan udara cerah. Jarum itu menembus atmosfer bumi, dan seketika langit menyala terang. Awan dan molekul air di sekitar jarum langsung menguap pada suhu tinggi. Langit menjadi cerah hingga ratusan kilometer, dan jarummu bergerak di tengah-tengah lingkaran cerah ini, kemudian mendekati Gunung Everest. Ratusan ribu ton salju langsung mencair saat jarum mulai mendekat, dan setelah lajunya sengebut kecepatan cahaya, lapisan tanah mulai meleleh dan berhamburan ke segala penjuru. Kondisinya seperti es krim raksasa yang diaduk-aduk skop besar. Everest nggak bisa menahan energi sebesar ini, kemudian hancur menjadi serpihan kecil. Gelombang ledakan dahsyat langsung menghancurkan semua objek di sekitarnya. Batu, kayu, tanah, daun, beton, semuanya hancur berkeping-keping oleh energi dan panas. Lalu, semua molekul ini menghilang. Jarummu bergerak lebih ngebut dari kecepatan foton, dan setelah melewati kecepatan cahaya, objek ini bisa melampaui waktu. Dari sudut pandang jarum, semua peristiwa mulai berjalan secara terbalik. Massa jarum menjadi tak terhingga, begitupun dengan energinya. Gaya gravitasi super kuat bisa menyerap semua ruang. Tanah, pohon, perkotaan, kerak bumi, dan inti bumi. Semuanya hilang cuma dalam hitungan detik. Lubang hitam menyerap cahaya dan waktu. Kemudian muncul ruang hampa yang gelap. Ukurannya terus membesar. Tapi Stasiun Luar Angkasa Internasional Holografik mulai mengecil oleh gaya gravitasi kuat dan tarikan ruang hampa yang gelap. Kemudian ada bulan. Gaya gravitasinya langsung melonjak, sehingga lubang itu semakin berat dan besar. Semua planet di tata surya runtuh oleh raksasa hitam yang semakin besar. Sinar matahari masuk dan nggak bisa lolos lagi. Dan akhirnya, lubang hitam menjadi ribuan kali lebih berat dari matahari. Bintang terpecah menjadi jutaan berkas sinar tipis seperti spaghetti, kemudian memuntahkan aliran energi kuat. Ruang kosong di luar angkasa yang ditempati lubang hitam besar ini sebelumnya menjadi lokasi tata surya kita. Meteorit yang lewat juga masuk ke dalam perangkap. Satu jarum kecil aja bisa menyebabkan bencana separah itu. Simulasimu sudah selesai. Program yang kamu pakai telah rusak karena nggak bisa bikin kalkulasi. Ternyata idemu memang sangat berisiko, dan akhirnya kamu ngincer inti bumi sebagai sumber energi.